Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan membahas ya apalagi kalau bukan keputusan MK ya yang sepintas kelihatannya memuaskan begitu ya karena banyak yang mengapresiasi bahkan Jimli Asidiki dikalungi bendera merah putih, bahkan Mahfud MD ini yang notabene adalah saingannya padahal yang mengapresiasi keputusan dari Jimli Asidiki ini ya. Namun sebenarnya banyak yang kecewa juga karena substansi permasalahannya itu loh nggak berubah, yaitu akibat dari putusan MK itu yang meloloskan Gibran sebagai cawapres meskipun usianya tidak memenuhi ketentuan. Untuk membahas tentang keputusan MK tersebut saat ini saya sudah tersambung dari jauh ya di Australia tapi luar biasa masih aktif ini praktisi hukum Denny Indrayana. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sarita, apa kabar? Ya, baik. Ini Denny Indrayana termasuk salah satu yang paling bahkan salah satu penggugat ya, Kang Denny ke MK tersebut. Pelapor. Pelapor ya, bukan penggugat, pelapor ya. Dan jelas kaosnya saja sudah tell everything ya. Jokowi don't cawe-cawe, stop dinasti. Ya, kalau ini kan sebenarnya sudah diberi sanksi, artinya apa? Jimli Asidiki atau majelis hakim sudah mengatakan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran berat, tapi kemudian sanksinya adalah sudah dicopot jabatannya dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut Kang Denny gimana nih? Kalau saya satu sisi memahami putusan MK, di sisi lain ya menghormati sambil juga tetap ada menyesalkan juga. Memahami karena memang kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu termasuk menghormati ya karena memang harus dihormati sebagai satu putusan. Menyesalkan karena sebenarnya meskipun batas, ada ruang-ruang teori konsep hukum yang bisa digunakan untuk putusan MK itu tidak hanya sampai pada titik keadilan normatif, tapi lebih jauh ke arah keadilan substantif. Karena misalnya soal sanksi kepada hakim terlapor Anwar Usman yang kami laporkan ya, lepas dari 8 yang lain ya, saya kan fokusnya ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sanksinya dijatuhkan pemberhentian dari jabatan. Terus juga tidak mengikuti perkara-perkara yang ada benturan kepentingan, tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai pimpinan MK dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kan, kalau kita melihat temuannya adalah pelanggaran etik berat, maka menurut PMK nomor 1 tahun 2023 tentang MK, sanksinya tidak ada yang lain selain pemberhentian dengan tidak hormat sebagai hakim konstitusi. Jadi ketika menetapkan sanksi, ini yang menarik nih. Ketika menetapkan sanksi, MK itu keluar dari teks. Mereka tidak patuh dengan teks MK-nya yang dengan terang mengatakan pasal 47 pelanggaran berat sanksinya adalah dipecat. Mereka keluar dari situ dengan alasan kalau dipecat nanti ada mekanisme banding. Jadi ada alasan yang dikemukakan, tapi pada dasarnya keluar dari teks. Seharusnya kan kalau mereka di sisi lain seakan-akan disiplin dengan teks, membatasi kewenangannya, kenapa di sini mereka tidak disiplin gitu. Kalau argumentasinya takut ada banding, sudah konsep hukum. Wait for bar, bitch for rat. Saya sampaikan dalam laporan saya sampaikan dalam kesimpulan saya, bukan berarti ini tidak disampaikan ke majelis maksud saya, bahwa iya ada mekanisme banding, tolong dalam amarnya disampaikan putusan ini tetap bisa dilaksanakan meskipun ada upaya hukum lainnya termasuk banding, dan itu biasa begitu. Jadi sebenarnya tidak ya serta-merta bisa dilaksanakan. Jadi kalaupun ada upaya hukum banding tidak ada masalah, tetap bisa dipecat dan tetap dilaksanakan. Nanti kalau ditemukan banding kemudian, karena memang KM bandingnya belum ada. Ini kan problemnya begitu memang, sehingga memang jadi masalah kalau kemudian Anwar Usman akan banding, belum ada aturannya secara jelas. Tapi bukan berarti kemudian keluar dari teks. Itu yang pertama. Nah, jadi menurut saya putusan MK menjadi setengah jalan, tidak tuntas. Maksudnya tidak tuntas itu mereka sendiri paham, terbukti dissenting opinion daripada Pak Bintan Saragih mengatakan ini harusnya dipecat. Pak Jimli juga dalam keterangan persnya
Ini agak aneh nih. Setelah membaca putusan ada keterangan pers gitu. Biasanya putusan itu diserahkan untuk dinilai, tidak lagi dijelaskan. Tapi oke lah. Ada keterangan persnya, beliau juga mengatakan ya karena tak khawatir kalau ada mekanisme banding. Mestinya kalau kita lihat seandainya kondisinya normal, putusan MK-nya mencet, tidak perlu kita melakukan langkah apa-apa. Kalau sekarang kan menjadi tergantung Pak Anwar Usman nih, setengah jalan yang lain. Karena apakah Pak Anwar Usman masih kuat untuk bertahan setelah ditetapkan melakukan pelanggaran berat, setelah diberhentikan sebagai Ketua MK, melanggar etika banyak sekali, prinsip keberpihakan, kesusilaan, dan lain-lain. Apakah beliau masih punya guts gitu untuk hadir dan menjadi hakim konstitusi di tengah Maaf, pelanggaran putus berat Pak. Saya fit accompli, saya yakin masih. Saya yakin masih, saya fit Nah, accompli. seharusnya kalau saya boleh katakan, kalau saya boleh usul ya Pak Anwar Usmannya mundur. Lebih terhormat buat beliau. Tapi itu kan tidak ada di Tapi budaya kita ya, Bang tapi Denny. saya katakan dalam rilis saya hari ini ya saya tidak yakin beliau akan mengambil langkah itu. Sehingga bahwasannya kemudian Prof. Jimli dan kawan-kawan tidak memberhentikan, menurut saya ini memberi pesan yang tidak tuntas begitu. Itu yang pertama. Soal ini putusan Jimli Asidiki pasti sudah tahu ya sebenarnya ada mekanisme putusan serta-merta atau disebutkanlah di amar putusan ya bahwa ini bisa langsung dilaksanakan. Pastinya paham betul ada mekanisme itu ya. Yang kita sedang hadapi ini adalah Maha Guru besar yang sudah menulis 75 buku. Jadi saya katakan secara keilmuan beliau mumpuni, secara integritas beliau juga menurut saya integritasnya juga tidak terbeli. Jadi kalau ada orang yang kita bisa taruh harapan mestinya Prof. Jimli untuk bisa mengambil langkah-langkah ini. Nah sayangnya tadi keadilannya keadilan normatif prosedural, bukan keadilan yang substantif. Nah tadi soal putusan sanksi kepada Anwar Usman. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita akan mendorong bahwa putusannya itu selain sanksi etik juga memberikan dorongan agar ada perbaikan koreksi terhadap putusan 90 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jawaban dari MK kan sangat simpel. Ada asas final and binding. Titik. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat. Saya dalam laporan, dalam kesimpulan mengatakan ini kan prinsip hukum, bukan sesuatu yang tidak bisa diubah, bukan kitab suci, bukan berhala yang kita tuhankan. Dalam asas hukum sendiri kan bukankah, kalau kita bicara asas ya, bukankah ada juga asas yang mengecualikan setiap prinsip? Maksudnya kalau dalam bahasa Latinnya exceptio probat regulam in casibus non exceptio. Artinya there is exception in every rule. Dalam setiap prinsip hukum itu pengecualian. Itu sudah jelas asasnya. Jadi kalau kemudian seakan-akan ini ada satu-satunya asas yang tidak ada pengecualian, itu juga tidak tepat. Nah, tinggal bagaimana apakah kita mau atau tidak menerapkan asas yang satu ini. Jadi tinggal sebenarnya kalau orang hukum itu ada pintu ke utara, ada pintu ke selatan. Nah, bahwasannya kemudian dipilih untuk tidak bisa diganggu gugat, ya akhirnya menjadi anehnya itu begini. Ada putusan yang melanggar etika ditetapkan oleh MK, tapi masih bisa digunakan untuk menjadi syarat pimpinan nasional. Ini menarik Bang Denny ya, soal final dan binding ini. Karena ini lucu, kesannya jadi absurd begitu ya. Karena kalau memang sudah mentok begitu ya, padahal putusan MK untuk memberi izin ya Gibran menjadi cawapres itu sudah melanggar prinsip hukum juga, karena kan seharusnya itu bukan wewenang MK ya untuk menciptakan norma baru. Sebenarnya sudah melanggar prinsip hukum. Nah, kenapa giliran final binding nggak boleh melanggar prinsip hukum? Jadi gini pertanyaan saya, kalau memang keputusan MK benar-benar final and binding gitu ya, terus ada apa gunanya ada peraturan begitu ya? Karena kan menurut peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini ya dikatakan bahwa hakim harus mengundurkan diri jika ada hubungan kekeluargaan begitu, dan jika tidak begitu maka putusannya dianggap tidak sah. Gitu. Kan ada di pasal berapa nih saya bacanya? Mungkin 17 ya. ayat 5 dan 6.
Nah, itu kan bahwa ada peraturan seperti itu. Tapi kalau sudah final dan binding, ngapain dibuat peraturan ya? Harusnya nggak usah peraturan. Jadi intinya gini, bayangkan suatu saat nanti ada hakim yang lebih ngawur lagi begitu ya. Misalnya menciptakan norma baru. Indonesia dirubah menjadi negara kerajaan misalnya, lebih ngawur lagi, MK, ketua MK gitu ya. Terus cuma akan diberi sanksi etik gitu. Karena ya tadi itu final dan binding. Apakah keputusan kayak yang ngawur-ngawur juga akan menjadi final dan binding begitu? Pertanyaannya. Iya, jadi sebenarnya ada cara untuk tidak harus mengganggu prinsip final and binding itu. Oke, kita katakan MK-MK tidak bisa merubah putusan final and binding karena itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan ini hanya peradilan etik, tidak bisa berada di atas MK, tidak bisa membatalkan putusan MK. Oke, tapi ada caranya. Caranya sederhana. MK memberikan rekomendasi. Mahkamah Konstitusi, kami merekomendasikan berdasarkan pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena ada benturan kepentingan, dilakukan pemeriksaan kembali dengan komposisi hakim yang berbeda. Nah, yang membatalkan bukanlah MK karena akan menabrak prinsip final and binding. Yang mengubah putus ya MK sendiri. Dan itu bukan tidak pernah, banyak. Dalam hal misalnya forum untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Nah, ditetapkan itu di Mahkamah Agung, kembali ke Mahkamah Konstitusi, dibentuk diubah menjadi Badan Sengketa Hasil Pemilu yang terpisah. Jadi MK bukan tidak pernah merubah keputusannya. Karena itu tinggal begitu saja sebenarnya. Tinggal saya sudah sampaikan ada kemungkinan MK kalau betul-betul progresif membatalkan. Tapi itu kan akan dianggap bertentangan kalau MK-MK-nya. Oke. Yang kedua, MK sendiri yang membatalkan melalui permohonan baru. Ini ada permohonan mahasiswa Tapi itu nih kan yang akan sudah masuk memakan hari ini. waktu. Sementara ini tanggal 8 sudah ditetapkan. Sebentar, saya bicara selesaikan dulu. Yang kedua, bisa tanpa permohonan baru. Kalau bicara cepat atau lambat, itu tinggal mau atau tidak, Mbak Sa. Tinggal nggak ada kesulitannya karena misalnya dalam perkara KTP bisa dijadikan bukti atau dasar memilih mencoblos dalam pemilu tahun 2009 atau 2014 itu ya, yang dimohonkan oleh Dr. Refli Harun dan sahabat saya Mahendra. Itu paginya di sidang, sore diputus. Jadi kalau mau bicara hukum acara, sudah bisa dan ada itu dengan uji material. Saya dengan Dr. Zainal Arifin Mohtar dari UGM, saking ingin memberi jalannya itu, sudah mengajukan uji formil, bukan uji material ya. Uji formil. Artinya apa? Yang kita soal adalah proses lahirnya putusan 90-nya. Nah, karena sudah ada putusan MK yang mengatakan proses lahirnya putusan 90 itu melanggar etik, alangkah mudahnya MK tinggal mengambil itu dan mengatakan, oh iya, ini proses lahirnya putusan 90, ada kekeliruan, buktinya apa? Tuh, putusan MK sudah mengatakan, jadi kami mengkoreksi. Alangkah cepatnya, di mana keterangan Presiden, DPR, dan yang lain? Nggak perlu, karena yang melakukan penerbitan putusan 90 MK sendiri. Mereka nggak perlu menghadirkan pihak lain. Jadi ini persoalan mau atau tidak. Bukan persoalan lain-lain secara teknis memungkinkan, secara presiden sudah pernah diputus uji KTP itu 1 hari. Kalau hari ini dibuka, hari ini diputus, selesai. Nanti malam sampai jam 24 masih ada waktu untuk mengganti pasangan calon. Kan, kalaupun ternyata dilakukan sebelum tanggal 13, penetapan pasangan calon itu tanggal 13. Masih ada waktu 5 hari. Sangat banyak waktu dibandingkan kalau hanya 1 harinya putusan KTP Refli Harun. Jadi saya ingin katakan MK sebenarnya kenapa tidak kemudian memberikan rekomendasi sesuai pasal 17 ayat 7, silahkan MK sendiri, bukan kami, karena bukan kewenangan kami, coba lakukan pemeriksaan kembali. Dilakukan sih sama MK, tapi malu-malu. Jadi mereka dalam kesimpulannya mengatakan, permintaan teman-teman mahasiswa agar pemeriksaan permohonan mereka, permohonan 141, itu diperiksa tanpa Anwar Usman dikabulkan. Jadi mereka, ya itu dalam
dalam putusan MK-MK-nya. Tapi tidak kemudian menegaskan, mendorong agar MK cepat mengambil keputusan supaya kemudian ini berpengaruh dengan pendaftaran Pilpres. Saya mengkritisi Prof. Jimli dalam konferensi persnya, bukan dalam putusan ya, jadi tidak mengikat ini. Dalam konferensi persnya setelah putusan beliau mengatakan, nanti kan MK bisa mengubah putusannya lewat permohonan mahasiswa yang akan diuji itu. Tapi, kata Prof. Jimli, putusannya tidak lagi mengikat ke Pilpres 2024. Nanti untuk 2029. Loh, tunggu dulu. Kenapa begitu? Hmm. Kenapa kemudian dengan alasan kan pertandingan sudah mulai, aturan tidak boleh diubah. Loh, yang namanya pertandingan ini belum selesai, belum ada dimulai. Pemainnya siapa juga masih bisa diganti kok. Sampai nanti tanggal 13 ada penetapan pasangan calon. Kedua, bahwasannya kita sekarang didesak dengan waktu di ujung pendaftaran ini bukan salah kita. Kan MK yang memutusnya di ujung-ujung menjelang pendaftaran, ingat. Iya kan? Kalau kemudian kita disalahkan kalau sekarang minta MK merubah dan cepat, jangan cepat-cepat dong. Loh, yang kemarin lambat siapa? Jadi untuk keseimbangan, karena kemarin melambat-lambatkan menjelang pendaftaran, sekarang harus menyeimbangkan dengan mempercepat putusan supaya tidak salah dua kali. Sudahlah kemarin lambat kemudian salah. Sekarang bagusnya cepat supaya benar, kan begitu. Jadi logika bahwa ini tidak boleh berlaku buat 2024 itu menurut saya logika yang juga bisa kita kritisi. Apalagi begini, Mbak. Saya ini satu-satunya pelapor ya, istilahnya pelapor karena ini aduan etik yang mengajukan laporan jauh sebelum putusan 90. Jadi yang lain tanpa mengurangi arti penting laporan teman-teman yang lain itu diadukan setelah putusan 90 di tanggal 16 Oktober 2023. Saya mengadukannya hampir 2 bulan sebelumnya, 27 Agustus 2023. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kalau terhadap pelapor-pelapor lain disampaikan, maaf ya, sudah putusan nih, sudah final and binding, jadi nggak bisa diubah lagi. Itu boleh. Tapi kepada saya yang sudah melaporkan sebelum putusan, boleh dong begitu. Loh, saya melapornya sebelum kok. Tiba-tiba dikatakan, maaf ya, udah putusan terlambat Anda. Loh, saya melapornya mengatakan, Pak Anwar Usman, Anda mundur ya, ada benturan kepentingan dengan Presiden Jokowi, dengan Gibran. Ini terkait dengan keluarga Anda. PMK nomor 6 tahun 2009 mengatakan tidak boleh memeriksa perkara yang terkait kepentingan langsung keluarga. Saya sudah masukkan 27 Agustus. Tidak diapa-apakan, tidak diproses, tidak pembentukan MK-MK-nya. Tiba-tiba 16 Oktober terus saya dikatakan maaf sudah final and binding. Nggak bisa itu. Itu saya sampaikan kepada Prof. Jimli. Prof, yang lain boleh final and binding. Saya sebelum putusan loh. Nggak Terus apa bisa respon Kak disamakan. Jimli? Saya nggak dijawab. khusus poin itu saya belum baca jawabannya apa gitu. Soalnya begini, Gitu. Jadi Bang Denny, rasanya sangat tidak masuk akal ya kalau giliran ini kemudian diberlakukan 2029 tuntutan mahasiswa yang menggugat ini, tapi giliran tuntutan mahasiswa lain yang menguntungkan Gibran diberlakukan serta-merta, padahal saat itu juga sudah dekat akan dimulai loh ya ini pemilu, tiba-tiba dirubah peraturannya gitu, boleh gitu. bukan hanya dekat, Mbak. Putusannya, permohonannya sudah dicabut, ditarik, didaftarkan lagi. Nah iya, katanya lupa tanda tangan, ditandatanganin dulu dan segala Nah, itu macam. dia. Jadi ini perkara yang sudah jelas, ceto, welo-welo, crystal clear, ada masalah, tapi masih diberikan privilege, penghargaan berlaku, dan dijadikan dasar untuk maju sebagai kontestan pemimpin nasional, calon wakil presiden untuk Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan proses kita untuk mengkoreksi dibatasi jadwal lah, dikatakan untuk 2029 lah. Ini kan jadi Semua orang ya tahu ya Bang begitulah. Denny,
semua orang tahu ya bahwa tuntutan dari ini semua sebenarnya substansinya adalah ya tadi itu soal pencapres untuk menggugurkan pencawapresan Gibran. Tetapi anehnya ini yang nggak tersentuh sama sekali begitu ya. Bahkan seandainya ada gugatan lagi, tetap Gibran ini nggak tersentuh gitu ya. Untuk 2029 ini kan jelas menunjukkan bahwa inti permasalahan yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok atau keluarganya ini kan nggak terpenuhi begitu ya. Nah, apakah implikasi dari putusan semacam ini ya, sudah ada putusan MK menunjukkan curang, maksudnya pelanggaran etik berat begitu ya. Nah, apakah ini bisa digunakan oleh langkah selanjutnya oleh DPR untuk lebih jauh ya, menunjukkan bahwa ada indikasi presiden melakukan penyalahgunaan wewenang ya dengan cawe-cawe ke MK begitu sehingga bisa lebih lanjut hak angket kemudian hak menyatakan pendapat dan impeachment. Sebenarnya peluang kita untuk menyoal ini ada di MK-MK. Itu peluang terbesar dengan asumsi memang perlu ada inovasi. Jangan terjebak pada kewenangan yang terbatas, jangan masuk ke final and binding. Ada ruang-ruang yang tadi saya sampaikan. Kalau kemudian peluang ini dilepas, harapan keduanya tinggal di Mahkamah Konstitusi untuk memutus cepat permohonan mahasiswa atau uji formil yang kami lakukan. Saya dengan Jana Arifin Mokhtar hari Jumat kemarin mendaftarkan uji formil. Bisa diambil itu. Itu juga yang kedua. Kalau kemudian kita lari ke politik, ke DPR, nah seberapa optimis Mbak Rahma kemudian dengan kekuatan politik di DPR akan menggerakkan proses pemakzulan. Saya sudah bicara pemakzulan itu awal tahun lalu, sebelumnya juga sudah. Tapi khusus untuk masalah cawe-cawe itu di awal tahun. Tidak ada yang merespon dengan saya kirim surat terbuka ke DPR. Kalau ingat, saya kirim surat nih loh, ada beberapa pelanggaran etik, pelanggaran impeachment yang dilakukan Presiden Jokowi, silahkan diproses. Katanya suratnya tidak diterima. Surat terbuka, ada di online, di mana-mana, masa harus dilampirkan secara resmi Tapi ini dan kan ada pencetus prosedural. baru ini Bang Denny yang dan memang lebih apa ya, daya rusaknya lebih hebat lagi kan banyak mengatakan ya inilah apa democracy decay ya, pembusukan demokrasi begitu benar-benar secara nyata. Sehingga ya mungkin ini lebih lebih pemicunya lebih kuat lagi sebenarnya untuk impeach. Kalau kita bandingkan dengan yang saya dorong kemarin, kekuatan politiknya sekarang bergeser. Paling tidak yang menyuarakan pertama kali Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan. Jadi memang kemungkinannya untuk bergerak lebih besar. Tapi tetap saja kalau dihitung-hitung, bukan koalisi Gibran Mahfud dengan koalisi Anies Muhaimin masih kurang dari 2/3, karena untuk memulai proses di DPR itu 2/3 hadir, dari 575 dan 2/3 menyetujui. Itu semua tidak terpenuhi kalau koalisi Gibran Prabowo-nya solid. Jadi kemungkinan untuk memenuhi syarat formal 2/3 juga tidak mudah. Karena itu sebenarnya saya tadi katakan peluang emasnya sebenarnya ada di MK-MK, sayangnya dilepas. Sekarang kalau mau fokus kita mendorong di Mahkamah Konstitusi dalam waktu injury time ini. MK, Anda kan 8 sebenarnya sudah memutus benar tuh. Putusan-putusan yang dibacakan awal pagi di 16 Oktober itu menolak semua. 3 putusan awal kan menolak permohonan syarat Yang waktu ini. ketiduran masih. Dan dalam permohonan yang 3 itu kenapa? Karena tidak ada Anwar Usman. Putusan 90 yang dibacakan siangnya tiba-tiba mendadak mengabulkan sebagian. Karena dalam RPH-nya Anwar Usman ikut. Jadi dengan logika penalaran yang wajar, kita menggunakan istilah yang ada di putusan MK. Dengan menggunakan logika penalaran yang wajar, kata putusan MK, bisa dianalogkan kalau 8 orang ini sidang lagi, mestinya putusan mereka tidak menolak lagi. Nah, tinggal kapan mau dilakukan? Itu sebenarnya Tapi saya pertanyaannya. tertarik ini Bang Denny, Anda tadi mengatakan MK bisa membatalkan sendiri keputusannya begitu ya. Karena ada presiden. Nah, tapi bicara presiden di media massa kan seringkali diambil contoh ini kasusnya Akhil Mokhtar begitu ya. Ketika terima suap untuk memutuskan sengketa pemilu, tapi tetap sengketa pemilunya tidak diotak-atik begitu ya. Akhil Mokhtarnya saja yang disanksi dan dipidana. Iya, ini kan kita bicara putusannya kan. Ya, Kita bicara putusannya yang awalnya mengatakan sah, putusan 9 mengatakan
selain berumur 40 tahun, juga bisa buat yang pernah atau sedang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah. Kan begitu. Kalau putusannya sekarang diubah, dibatalkan, tidak begitu bunyinya, kembali ke bunyi pasal awal yang hanya 40 tahun, berarti kan tidak bisa mencalonkan diri Gibran. Persoalannya beda antara apa yang terjadi dengan Gibran dengan Akhil Mukhtar, yang disoal itu adalah akibat putusan pelantikan gubernur. Ya. Ini adalah putusannya sendiri berubah, putusannya yang berubah karena ada permohonan baru. Dalam kasus Akhil Mukhtar tidak ada permohonan baru yang menyoal itu. Beda nih posisinya. Jadi karena ada permohonan baru, apakah uji formil mahasiswa, uji materi teman-teman mahasiswa, atau uji formil yang saya dan Zainal Arifin Mohtar lakukan, putusan MK-nya memang bisa berubah. Apalagi dalam PMK dimungkinkan, tidak disebut nebis in idem. Suatu norma diuji berkali-kali sepanjang punya alasan konstitusional yang berbeda. Alasan konstitusional kita apa? Alasan konstitusional kita ada putusan MK yang mengatakan putusan 90 lahir dari pelanggaran etika berat. Itu bukti baru yang akan kita ajukan ke MK untuk kemudian mengkoreksi putusannya sendiri. Sehingga itu yang menyebabkan calon presiden atau wakil presiden berundi. Kalau kemudian diubah menjadi 40 tahun lagi tanpa ataunya yang ada di putusan 90 itu, atau pernah sedang dipilih melalui pemilihan umum termasuk menjadi kepala daerah, tanpa itu berarti kan ada yang tidak memenuhi syarat nih. Kebetulan yang tidak memenuhi syarat itu adalah keponakannya Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka. Untuk apa saya mengatakan ini? Karena sebenarnya kita tidak bicara pribadi-pribadi, kita sedang bicara jangan gunakan kekuatan untuk merubah aturan main, menggunakan lembaga negara yang kebetulan pamannya ketua MK, dengan kekuatan kekuasaan istana, kebetulan presidennya adalah ayah Jokowi, kemudian merusak semua tataran aturan bermain pemilihan presiden. Itu yang kita tolak. Jadi kuncinya saat ini harus ada permohonan baru, which is sudah ada ya permohonan baru dari mahasiswa. Sebelum kami sudah ada 3 yang lain, dengan kami ada 4. Mungkin ada lagi yang masuk barangkali setelah ini. Tidak ada. Itu bukan tidak ada. Sebenarnya masih ada celah, dimungkinkan ya sebenarnya. Ini belum dead end sebenarnya, masih ada celah hukum, sebenarnya masih ada terobosan hukum untuk memutus ya praktek-praktek ya tadi ini cawe-cawe dan bisa mengotak-atik peraturan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini sebenarnya masih ada celah begitu ya. Cuma memang kesannya sudah ditutup oleh Jimli Asidiki dengan mengatakan ya nanti untuk tahun 2029 begitu ya. Tapi itu kalau menurut Bang Denny nggak benar begitu. Lah, lagi-lagi itu kan bukan putusan, itu pendapat yang diberikan dalam konversi pers. Coba cari dalam putusan MK juga tidak ada itu. Apalagi saya ingin tambahkan, ini orang bicara asas-asas final and binding lah. Setelah kita bicara, kan itu putusannya tidak beretika. Terus bagaimana? Ada asas yang mengatakan legasine moribus wane. Artinya apa? Artinya laws without moral is meaningless. Hukum tanpa moralitas itu batal demi hukum. Artinya putusan yang keluar tanpa etika moral, bagaimana putusan 90 itu harusnya tidak punya kekuatan mengikat. Jadi banyak sebenarnya argumentasi prinsip asas dasar yang kita pelajari di pengantar ilmu hukum, bukan dari semester 2 ini, semester 1 ini, yang bisa digunakan untuk membantah posisi sekarang. Cuman kita ini mau apa tidak, konsisten atau tidak dengan moralitas kita sendiri. Kalau sampai azas final dan binding diberlakukan dengan kacamata kuda begitu ya, ya tadi itu tidak menutup kemungkinan kedepannya nanti kita akan mendapatkan putusan MK yang lebih ngawur lagi dari ini begitu ya, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini setengawur-ngawurnya putusan, Mbak. Saya nyebutnya mega skandal Mahkamah Keluarga Presiden. Apa? Begini, yang melakukan pelanggaran etika bukan hakim biasa, tingkat pertama, bukan hakim tingkat banding, bukan hanya hakim agung, tapi hakim konstitusi juga bukan, ketuanya hakim konstitusi. Satu, the first constitutional court justice. Yang kedua, lingkup keluarga yang terlibat kepentingannya bukan keluarga Mbak Rahma Sarita,
yang bukan Denny Indrayana, keluarganya yang bukan siapa-siapa, keluarga the first family of the republic, keluarga presiden. Yang ketiga, substansi yang dilanggar itu adalah yang disasar adalah syarat menjadi calon presiden wakil presiden. The first office in the republic. Coba bayangkan dengan sedemikian besar magnitude-nya, the first chief justice, the first family, the first office. Mana ada sih dalam sejarah kemanusiaan, Mbak, dari zaman Adam barangkali sampai sekarang, ada perkara semacam ini gitu. Ya, Di tapi mana kalau kita bicara the first dan ngawur-ngawuran, ini sebenarnya mirip-mirip ngawurnya ketika itu Bung Karno diangkat presiden seumur hidup. Seharusnya lebih baik begitu aja. Baik. Jadi poin saya adalah kemarin saya mengatakan kalaupun tidak dibatalkan oleh MK karena dia merasa dia bukan atasannya Mahkamah Konstitusi yang bisa mengajukan peninjauan kembali, oke lah, paling tidak MK memberikan rekomendasi, MK ini salah nih, melanggar etik nih, coba Anda periksa ulang dong. Nah, yang membatalkan MK sendiri. Itulah Begitu. substansinya memang tidak tersentuh sama sekali. Substansi permasalahan tidak tersentuh sama sekali. Hanya ke sosok Anwar Usman itu pun nggak sampai dipecat dengan tidak hormat. Tapi kita tunggu saja ya ini kelanjutnya seperti apa. Terima kasih Bang Denny yang pasti terus kawal demokrasi ya. Terima kasih juga ini yang sudah menyaksikan tayangan di Realita TV. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.